Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saya ingin memberikan penjelasan sedikit tentang pelayanan inner healing. Apa itu pelayanan inner healing? Nah, pelayanan inner healing atau penyembuhan luka batin atau pemulihan batin itu adalah luka batin itu sendiri adalah kondisi emosional atau mental yang menyakitkan disebabkan oleh pengalaman-pengalaman yang menyakitkan, traumatis atau mengecewakan yang mempengaruhi perasaan, pikiran, dan kepribadian seseorang. Luka batin seringkali berakar pada peristiwa-peristiwa negatif seperti penolakan, kehilangan, pengkhianatan, pelecehan, atau pembulian, atau diremehkan, atau situasi-situasi yang melukai perasaan atau harga diri seseorang. Itu akan meninggalkan luka batin. Luka ini mungkin tidak terlihat dari luar, tetapi dapat membawa dampak yang dalam dan memengaruhi cara seseorang berpikir, berperilaku, serta berhubungan dengan diri sendiri, dengan orang lain, dan bahkan dengan Tuhan. Ciri-ciri luka batin yang pertama, emosi negatif yang berlarut-larut. Orang yang memiliki luka batin sering merasa marah, sedih, kecewa, cemas, atau takut secara berlebihan terhadap situasi tertentu. Yang kedua, ciri luka batin bisa dilihat perasaan tidak berharga atau minder. Luka batin sering kali membuat seseorang merasa rendah diri, tidak berharga atau tidak layak dicintai pun akibat penolakan atau penghinaan yang pernah ia alami di masa lampau. Yang ketiga, ciri luka batin sulit untuk mempercayai orang lain. Luka batin bisa membuat seseorang sulit membuka diri atau percaya pada orang lain akibat pengalaman dikhianati atau disakiti di masa lampau. Yang keempat, ciri luka batin itu pengulangan pikiran atau kenangan menyakitkan. Jadi luka batin membuat kenangan atau peristiwa menyakitkan muncul kembali dalam pikiran, bahkan dalam situasi yang tidak relevan. Yang kelima, ciri dari luka batin kecenderungan untuk menutup diri atau melindungi diri secara berlebihan. Jadi seseorang yang mengalami luka batin mungkin lebih memilih untuk menutup diri atau bersikap defensif agar tidak mengalami rasa sakit lagi. Nah, penyebab luka batin itu ada beberapa hal yang menyebabkan luka batin, antara lain pertama, pengalaman masa kecil yang traumatis seperti pengabaian, diabaikan waktu masa kecil, atau dilecehkan. Ya. Yang kedua, penyebab luka batin hubungan yang rusak, misalnya karena perselingkuhan, karena pengkhianatan, atau perceraian. Penyebab yang berikut ada peristiwa tragis atau kehilangan seperti kematian orang yang sangat dicintai. Yang terakhir, penolakan atau penghinaan, terutama dari orang yang penting bagi dirinya. Misalnya orang tua, pasangan, atau sahabat. Nah, dampak dari luka batin
luka batin yang tidak diatasi bisa berdampak luas, seperti masuk ke masalah kesehatan mental, menjadi depresi, cemas, dan stres yang berkepanjangan. Lalu ada gangguan hubungan sosial, kesulitan menjalin hubungan atau konflik berkelanjutan dengan orang lain. Yang berikut ada gangguan spiritual, menjauh dari Tuhan dan sulit mempercayai Tuhan akibat pengalaman negatif yang dialami di masa lalu. Nah, pemulihan dari luka batin atau proses penyembuhan luka batin secara keseluruhan melibatkan kesediaan untuk memaafkan. Ini yang nomor 1, yaitu melepaskan amarah dan dendam untuk mencapai kedamaian. Yang berikut, menerima pendampingan rohani atau konseling, berkonsultasi dengan pendeta atau konselor Kristen. Ini sudah banyak yang bisa menyediakan konseling, konselor Kristen yang profesional. Yang berikut, menerima kasih Tuhan dan pemulihan diri. Menyadari bahwa Tuhan mengasihi dan ingin memulihkan kita. Luka batin hanya tentang rasa sakit yang kita alami, bukan hanya tentang rasa sakit yang kita alami, tapi juga tentang perjalanan kita untuk pulih, berdamai, dan menjalani hidup dengan penuh kasih dan pengharapan. Nah, bagaimana melayani orang yang mengalami luka batin? Nah, itu yang akan kita pelajari bersama-sama. Sehingga kita mengetahui apa yang harus dibuat, jalan apa yang harus ditempuh. Ya. Nah, jangan lupa bahwa luka batin yang tidak terurus dapat menjadi pijakan setan untuk mengganggu dan menekan orang percaya. Itu sebabnya luka batin perlu disembuhkan, perlu diurus dengan baik. Itu yang akan kita pelajari juga. Jadi, apakah sikap tidak mengampuni dapat menjadi pijakan setan untuk mengganggu orang percaya? Jawabannya ya. Sikap hati yang tidak mau mengampuni memang bisa menjadi pijakan bagi setan untuk mengganggu orang percaya. Dalam Alkitab ada banyak peringatan tentang bahaya dari hati yang penuh kepahitan, kebencian, atau dendam, dan betapa pentingnya untuk mengampuni sesama. Karena itu pemenuhan hukum kasih. Dan kita akan belajar lebih lanjut di dalam seminar nanti. Nah, kiranya penjelasan singkat ini menolong membuka pikiran kita. Apa itu luka batin? Ciri-cirinya seperti apa? Dan apakah itu dapat menjadi pijakan setan? Ya. Dan bagaimana menanganinya? Itu yang akan kita pelajari. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.